Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video lagi di minggu ini. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang budgeting ya. Seperti biasa kalau awal bulan aku mau sharing soal budgeting. Lebih tepatnya ini budgeting di bulan Agustus ya. Udah gak kerasa banget, tahun ini udah masuk ke bulan ke-8. Bentar lagi nih 4 bulan udah habis nih tahun 2024 ya. Oke, setelah bulan Juli kemarin cukup agak berhemat banget gitu ya menurutku. Kalau aku sih ngemat banget karena memang pas udah pertengahan bulan itu udah agak seret. Jadi 2 minggu terakhir itu benar-benar aku sangat-sangat mengontrol pengeluaran. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini lancar-lancar aja ya untuk keuangannya, amin ya. Kita mah cuma bisa berharap ya, tapi kan nggak tahu ya kedepannya ada apa ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada sesuatu, ada uangnya gitu ya intinya mah. Oke, di bulan Agustus ini seperti biasa aku akan bagi menjadi 3 bagian. Ini 3 kotak ya. Ada saving, ada giving, dan ada juga living. Untuk budgeting Agustus ini agak sedikit berbeda nih bagi aku karena memang ada tambahan pengeluaran karena anak aku udah masuk ke TK nih tahun ini. Jadi kayak SPP itu tuh udah nambah. Terus keperluan juga kan biasanya lebih banyak ya teman-teman. Ya intinya ada penyesuaian di saving dan juga di living ya teman-teman. Jadi fungsinya begitu ya, kalau misalnya budgeting itu ketika misalkan ada pengeluaran yang lebih besar itu tuh kita harus merubah beberapa bagian gitu. Jadi tahu pengeluaran ini makin banyak, berarti apa nih yang kira-kira bisa dikurangi gitu. Oke, untuk saving ini tuh aku nggak banyak juga ya teman-teman. Aku cuma ngisi 4 poin. Yang pertama ada tabungan rekening. Ini aku nggak kasih tahu ya untuk nominalnya. Terus ada pendidikan Kendra nih, aku nabung 150.000 untuk bulan ini. Terus ada uang lebaran juga, tabungan lebaran ini aku nabungnya 150. Dan untuk kebutuhan itu kayak servis motor sama skincare ya. Ini sebetulnya bukan saving ya, saving jangka pendek ya, karena dipakainya 2 bulan atau enggak 3 bulan gitu. Untuk investasi sama dana darurat bulan ini tuh aku nggak nabung. Udah beberapa bulan kemarin sih aku nggak nabung di dana darurat sama investasi karena memang pengeluarannya lagi agak banyak gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Oke, lanjut ke living ya teman-teman. Di living ini aku bagi menjadi 10 poin. Yang pertama ada belanja bulanan. Ini aku anggarin 400.000. Terus untuk belanja mingguan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4-nya 150.000. Minggu ke-5-nya 50.000. Untuk gas galon ini aku tambahin si anggarannya karena memang kayaknya bulan ini tuh bakal beli 2 tabung gas. Karena memang awal bulan udah beli, pasti di akhir bulan itu beli lagi gitu ya. Pasti gitu sih siklusnya. Selanjutnya ada beras telur juga ini aku naikin lagi karena memang Kaindra udah makannya udah agak banyak, jadi aku naikin jadi 200.000 rupiah, sebelumnya 175 ya. Terus ada kebutuhan Kaindra ini aku naikin juga jadi 550 karena SPP-nya naik ya, dan lain-lain. Jajan yang aku anggarin 200.000, dana jaga-jaganya 50.000, untuk internetnya itu 200.000, listrik PDAM-nya 300.000, dan untuk transport ini 350.000. Setelah dijumlahin total semuanya ini adalah 3 juta sekian gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku bakal pindahin uang-uang yang pembayarannya cash ke dalam dompetnya. Oke, nominal kali ini tuh nggak banyak, cuma 10.000, 50.000 sama 20.000 ya teman-teman. Tapi nanti tuh aku bakal nukerin karena memang butuh receh. Untuk belanja bulanan ini nih aku udah ambil ya teman-teman, karena memang pas awal bulan aku langsung beli beberapa barang yang habis juga. Terus belanja mingguan juga udah kepake gitu ya. Sambil masukin uang-uang ke dalam dompetnya, aku mau sedikit sharing nih.
Beberapa bulan kemarin itu aku agak kesentil gitu nih teman-teman, karena dulu itu atau kemarin-kemarin itu suka mikir gimana ya Kak Indra makin besar, biaya sekolah makin besar, terus pasti pengeluaran akan lebih besar, apakah pemasukan akan lebih besar juga gitu ya, apakah mampu gitu ya. Jadi aku tuh kayak mengkhawatirkan masa depan, tapi ternyata kemarin itu Masya Allahnya ketika menuju bulan-bulan pengeluaran lebih banyak itu tuh Allah tuh kasih rezeki ya gitu ya, maksudnya Allah kasih rezeki, kasih tambahan walaupun nggak banyak gitu ya. Dan kayak wah alhamdulillah ya, ternyata ketika misalkan ada tambahan pengeluaran Allah akan kasih gitu ya. Jadi jangan khawatirkan lah masalah rezeki ke depannya gitu, yang kita harus fokuskan itu usaha aja, berusaha untuk mencari rezekinya, terus berpasrah dan yakin sama Allah karena Allah Maha Pemberi rezeki. Dan sekarang ini juga aku mulai mengurangi lah untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Siapa tahu ya rezeki kita misalkan seret itu karena kita ibadahnya dinanti-nanti gitu ya, ibadahnya kurang, sholatnya ditunda-tunda gitu ya, bisa jadi itu menjadi salah satu faktor, jadi introspeksi diri juga. Oke, lanjut lagi nih ke videonya. Tadi udah nabung ya teman-teman, tabungan lebaran, pendidikan Kak Indra. Terus ini tuh ternyata yang servis motor itu kurang, uangnya cuma 50.000, harusnya tuh 100 gitu ya. Jadi ternyata tadi ada yang kelebihan. Untuk belanja mingguan kelima aku masuknya 150.000, harusnya kan 50.000. Dan ini selanjutnya ini aku tukerin dulu nih pecahan 50.000 sama receh yang dari uang tantangan menabung 2 juta, karena memang ini aku butuh untuk sehari-harinya nih teman-teman. Karena memang kan aku ngaturnya juga per minggu juga ya teman-teman, jadi sebenarnya tuh butuh juga gitu receh-receh kayak gitu. Nah ini dompet yang selalu aku bawa kemana-mana ya. Di sini tuh aku bakal ngisi kebutuhan Kak Indra seminggunya, ini aku isi 80.000 ya. Ini buat jajan, terus buat nabung, terus juga bekal, mudah-mudahan cukup, amin. Terus selanjutnya ini gas galon yang aku masukinnya 50.000 aja, disatuin ya, kayaknya belinya galon dan juga telur gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada jajan, di sini aku nganggarin 50.000, dan terakhir ada belanja mingguan 120.000. Udah beres nih teman-teman untuk mengatur keuangan di bulan Julinya. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang diambil ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini tuh sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.